Halo Justicians, selamat datang kembali di podcast Justifolk Season 4. Senang banget bisa ketemu lagi bareng kalian semua. Dan sekarang kita udah masuk ke episode 4, tapi sayang banget ternyata episode itu bakal jadi episode terakhir. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tugas, selamat berangkat tidur. Karena kita tahu podcast ini bakal jadi teman kalian dimanapun kalian berada. Dan semoga bisa membuat kalian makin kritis dan makin pintar. Sebelum kita mulai, kenalin, aku Faukatul Akli Dan aku Malkafin Abdah. Kami berdua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2024 yang bakal jadi teman ngobrol kalian, teman diskusi kalian pada kesempatan kali ini. Topik kita kali ini sangat insightful bagi Justician semua, terutama bagi kalian mahasiswa baru. Yaitu satu tema yang selalu jadi pembicaraan banyak orang dan selalu seru dari hari ke hari, yaitu From Zero to Hero, seimbang membangun akademik berkualitas, prestasi gemilang, dan organisasi produktif. Hari ini tentu kita nggak sendirian, karena kalau cuma berdua aku dan Fauka aja, kita lebih tepatnya seperti ngopi ya Fut ya. Tapi karena kita di podcast dan ngobrol untuk nambah insight yang baru, kita kedatangan bintang tamu yang spesial, narasumber yang kompeten di berbagai macam organisasi nih. Bener banget Tin, kita sambut Kak Asya Rasad Al-Fadi yang merupakan Presiden Eksekutif Mahasiswa 2025 dan juga merupakan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Gacor banget gak sih Pin itu Pin? Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Kak Aska. Salam kenal teman-teman semua. Terima kasih Kak sudah hadir. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, ini sebelum kita lebih jauh nih, takutnya orang-orang udah terlalu kenal Kak Aska. Iya. Kan kita tetap perlu kenal Kak Aska lagi. Iya, jadi Kak Aska boleh dong perkenalan Boleh, singkat. Oke, iya sebelumnya kenalin nama aku Aska, mahasiswa Fakultas Hukum, sama kayak teman-teman nih, para host-host kita yang paling sensasional di BEM FHUB. Aku angkatan 2021, sekarang posisinya sedang menjabat sebagai Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya di tahun 2025. Wih, gila, keren banget teman-teman. Dengar kata presiden tuh kita udah semangat banget nih kita ketemu Pak Presiden pada pagi hari ini ya teman-teman ya. Silakan Vodka, mau ngobrol apa nih sama Mas Aska? Nah, Mas Aska ini kan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia salah satunya ya. Nah, pasti itu nilainya bagus-bagus dong. Iya, kalau kita ngomongin sebenarnya penerima beasiswa ya, sebenarnya beberapa waktu yang lalu mungkin ya sepantaran kalian ya masih semester berapa? Semester 3? Semester 3 lah. Iya. Semester 3 itu juga aku coba nyobain beberapa beasiswa tapi ya nggak nembus, dan syukur alhamdulillahnya di semester berapa? Semester 5 saat itu aku daftar di Genbi atau beasiswa Bank Indonesia yang memang secara kualifikasi tidak harus spesifik harus yang secara kemampuan ekonomi kurang, tetapi dia buka lini di berbagai sektor. Dalam hal ini entah itu punya prestasi akademik maupun non akademik, itu betul-betul kemudian dikasih prioritas lah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lanjut lebih dalam ya Kak Aska ya, kira-kira nih buat para maba, apa sih pondasi dasar yang bikin akademik mereka tuh kuat, biar mereka tuh nggak ketinggalan sama matkul-matkul atau pelajaran-pelajaran? Iya, kalau kita ngomongin masalah akademik dan gimana sih caranya biar nggak ketinggalan, nilainya tetap harus berprogres, tentu iya itu kan awareness ya, kesadaran dari diri kita juga yang nggak bisa dipungkiri ya, yang hanya bisa mengontrol hanya diri kita. Nah, sehingga gimana cara kemudian menjaga nilai akademik, kemudian tetap berkegiatan yang kita suka ya, hobi kita dan sebagainya. Ya, pertama awareness itu dulu. Kemudian ya tentu teman-teman juga harus ingat bahwa apa tujuan berkuliah itu ya sebenarnya sepele ya, cuman kan itu harus muncul dari diri masing-masing. Nah, terus kemudian selain masalah awareness juga harus menjaga di lingkungan sekitar, ada kelompok belajar atau nggak usah dibilang kelompok belajar ya, atau geng kita sendirilah, circle kita masing-masing ya, harus bisa saling mengingatkan. Nah, dari situ biasanya akhirnya kita suka terpantik tuh kayak, oh iya ini belum ngerjain tugas dan lain sebagainya, sehingga terus kita akademik terus tertata dengan baik, kurang lebih begitu. Nah, yang jadi masalah tuh Kak, biasanya teman-teman mahasiswa baru dan mungkin aku dan Fauka sendiri gitu ya, waktu awal-awal kuliah tuh kita tuh terjebak ke zona nyaman gitu loh Kak. Kita kadang-kadang lupa kalau kita ke Malang itu sebenarnya buat kuliah, atau kita ke kampus tuh buat kuliah.
Kakak Aska ini nyetujui nggak kak? Misalkan ada temen yang emang buat main doang dan ada temen yang bisa buat main dan belajar. Karena kalau aku sendiri kak, aku sama Volka ini teman yang bisa main dan bisa belajar bareng gitu kak. Jadi aku bisa dapat benefit yang double gitu. Kalau Kak Aska gimana? Kebetulan teman bermainku ya teman belajar juga, teman berorganisasi juga, dan jujur di semester 1, semester 2 karena kebetulan masih online saat itu, dan ketika semester 2 ada yang hybrid waktu itu kan iya, masih iya, zaman 2021 Covid. kayak, Ya, iya, itu iya. hybrid. Jujur aku di Malang, tapi kerjaannya main ke Batu. Jadi ya kita nge-zoom tapi nggak di Malang ya, nggak di Batu. Bahkan sampai sekarang pun kita masih ngelaksanain itu. Walaupun nggak boleh ya sebenarnya. Iya, apa namanya? Dulu seperti itu. Jadi benar-benar kita boleh main tapi kita jangan lupa akademik kita gitu. Ya, jadi kita ngerjain tugas bareng dan lain sebagainya, dan kebetulan ya walaupun nggak semua orang bisa bukan nggak bisa, tidak semua orang suka berdiskusi quote and quote terkait pelajaran atau terkait kondisi akademik maupun situasi sosial di daerah kita, tapi seenggaknya kan bisa kemudian akhirnya teman-temanku yang tadi aku coba ceritakan, ya teman diskusiku, teman bermainku, dan kita nggak semua punya pemikiran yang sama itu untuk masalah pendapat dan sebagainya, sehingga itu yang kemudian membangun beberapa POV dari kita berteman, berdiskusi juga dan lain sebagainya. Berarti awareness itu tumbuhnya di pertemanan ya kayak. Jujur iya. Dan nggak boleh insidentil ya kayak. Misalkan cuma satu kali belajar doang nih, habis itu kita besok main gitu. Iya, sebetulnya itu kan pilihan juga ya. Cuman kebetulan Kesadaran masing-masing juga kan ya kak ya. bener. Jadi kebetulan iya, ambil main sambil belajar juga sambil main, dan kita kadang kebanyakan yapping juga sih sebenarnya. Kebanyakan yapping Nah, gitu. kalau lanjut dari perkataan Kapin kita membahas terkait akademik ya kak ya. Iya. Kira-kira apa sih hambatan utama dan masalah terbesar kakak terkait akademik, dan bagaimana cara kakak menanggulangi masalah tersebut? Kalau masalah akademik tuh sejujurnya alhamdulillahnya enggak ya. Maksudnya tidak ada kendala yang sedemikian rupa. Kalau masih waktu semester 3 itu enggak terlalu. Tapi udah ketika dulu kan sempat di DPMFA, terus kemudian di BMFA, jujur padat ya. Jadi harus SKS, sistem kebut semalam. Semua harus terkontrol, dan tapi disitulah akhirnya ketika DPM dan BMFA tuh manajemen waktu yang menjadi poin penting ya, poin penting. Membagi 24 jam itu ya. Iya, membagi 24 jam itu. Itu kan yang aku suka tuh kakak tuh pernah punya satu inovasi yang sampai sekarang aku respect kak di DPM, terutama yang masang stop kontak dan lampu itu loh kak. Itu gila, itu menurutku itu inovasional banget, dan itu disambi dengan tetap belajar gitu kan. Iya, sebenarnya itu salah satu cara saja bagaimana kita kan melayani konstituen. Iya, Konstituen betul, ya, betul. para pemilih pun tidak hanya pemilih Untuk kembali ke pada konstituen ya, MFA Mas, ya. gitu. Iya, balik ke itu kan tugas pokok dan fungsi kita ya sebagai DPM saat itu. Tapi coba aku lanjut terkait masalah apa sih hambatan gitu ya. Yang hambatan pertama ya karena padat ya, semakin naik semester semakin padat kegiatan sehingga manajemen waktu, dan disitulah akhirnya ya aku mulai tercerahkan untuk nggak bisa ini hidup berantakan dalam artian tidak tersusun seperti itu. Makanya sekarang selalu menggunakan Google Calendar untuk wah ini jam berapa, nggak bisa ini kalau misalkan sudah ada tabrakan, ini nggak bisa. Cuman kan nggak semua orang Bisa menggunakan melakukan itu melakukan gitu. Maka harus tumbuh di diri masing-masing. Untuk Itu tidak sih. berkompromi pada malas-malas kan ya kayak. Betul, walaupun gue masih ada sisi malasnya juga sebenarnya. Kayak pengen di kasur aja gitu ya. Sekali banget kayak Iya, gitu sebenarnya ya. Ada di titik yang udahlah pengen di kasur aja gitu kan. Walaupun Seharian nggak kemana-mana nih, tidur aja dah gitu. ya pokoknya di kamar ya kan ada. Capek juga sebenarnya. Betul. Tapi dari capek itu kira-kira kakak merasa asik gak Kak, dengan kecapean itu? Asik dengan capek. Ya, dengan kesibukan sampai capek itu. Jujur asik, cuman ya setelah udah sampai kos ya berasa juga. Senikmat itu juga capek. Asik itu asik ya, misalnya oke hari ini kan ada 2 agenda, kegiatan teman-teman BMFA, terus nanti ada kegiatan EM sore, malam ada ketemu orang lagi 3 lah orang lebih ya. Ya setelah itu pulang lelah juga ternyata. Nah, kalau akademik sudah mulai stabil, biasanya mahasiswa mulai melirik hal-hal yang biasa dikembangkan. Salah satunya prestasi di bidang mungkin bisa di bidang olahraga, di bidang akademik, terus seni dan lain sebagainya.
Bahkan ketika akademik sudah mulai lancar, kita juga kadang suka mengikuti lomba-lomba, bahkan lomba nasional atau sampai di tingkat internasional. Karena menurutku mengikuti hal selain perkuliahan seperti organisasi dan lomba-lomba itu bakal jadi bekal yang sangat berharga buat mahasiswa untuk menempuh jenjang berikutnya. Gitu teman-teman, karena pada dasarnya kita tuh berangkat kuliah buat belajar kok teman-teman, bukan buat aktivitas yang lain-lain, karena itu adalah topping ya. Bumbu utamanya adalah tetap belajar, tetap datang kelas, tetap dengerin dosen, dan tetap berusaha jadi pintar. Seperti itu teman-teman. Nah Mas, untuk menjalankan segala macam hal seperti organisasi, akademik disamping dengan prestasi juga itu Mas, itu kan butuh dorongan ya, selain awareness dan mentality kan kita perlu namanya motivasi Mas. Iya. Sementara hari ini tuh orang sering bilang kalau organisasi itu nggak relevan, kompetisi tuh bikin lu capek doang. Itu menurut Mas Aska motivasi apa yang sampai sekarang bisa bikin Mas Aska tuh melenting sejauh itu Mas? Wah, melenting guys. Ya melenting itu kan ibarat semua garis tangan ya, sesuai Iya. dengan garis Iya, tangan. garis tangan. Kalian juga punya garis tangan yang ya kita nggak tahu gitu kan, sesuai apa ya? Ya tabur tuai lah. Ilmu tabur tuai, apa yang kemudian kita lakukan sekarang, ya someday kita akan mendapatkan sesuatu yang kita tidak duga-duga kan, bisa saja. Kemudian tadi kan menyinggung terkait motivasi ya. Sebenarnya motivasi itu juga timbul dengan sendirinya, dalam artian ya ketika kita bermain dengan teman, berdiskusi, ya ketika kuliah, kayak motivasi ya terbangun dengan sendirinya. Tapi apa sih yang jadi poin utama gitu ya, untuk kayaknya harus berproses deh, kayaknya harus berprogres deh. Ya jujur aku bukan orangnya irian, tapi kadang ngelihat orang kok juara tuh kayaknya nggak ngapa-ngapain deh gue. Kayak DPM, BEM, EM, itu bisa dibilang politik. Iya. Wah, Betul, mungkin, betul. itu politik. Iya, iya, politik. Ah, itu politik. Itu politik. Tetapi di sisi lain orang melihat kita itu sebagai achievement. Achievement ya. Ah, Di kita sendiri belum kita sendiri bisa bisa kayaknya nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain dalam artian ikut lomba lah, teman-teman kan banyak yang ikut BMCC, Iya. NMCC, IMCC, drafting lah segala macam. drafting lah, legal opinion dan sebagainya. Jujur iri sebenarnya, maksudnya iri dalam konteks itu ya, Iya. iri dalam konteks itu. Dalam konteks yang baik Nah, lah, Mas, ya. dalam konteks yang baik. Nah, akhirnya termotivasi dengan teman-teman yang berprestasi, punya dia bisa warawiri sana kemari gitu kan, dan memang motivasinya selain masalah ada teman yang juara, dia punya spesifikasi, oh dia interest sekali dengan kepenulisan, dia interest banget dengan debat dan lain sebagainya. Kita melihat dari situ, aku melihat dari situ, dan di luar itu aku melihat motivasinya adalah jalan-jalan. Kalau kalau kita lomba kan kemana? Wah, Solo, gas. Gua nggak apa-apa deh, yang penting jalan-jalan, menang nggak penting jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan bolos menang makin seneng lagi Mas. Wah, makin senang lagi gitu. Dan itu ikut lomba ketika sebelum maju EM itu aku ikut lomba SLF kalau nggak salah namanya, Summer Law Festival UNS, UNS, ikut kalau nggak salah esai itu sebelum EM daftar, singkat cerita pemilihan EM sudah bergulir dan ternyata dinyatakan menang. Sehari setelah sebelum itu diumumin bahwa ya aku masuk top 50 lah, top 50 lombanya itu Double achievement tuh Mas. double achievement. Dan wah ya sudah, akhirnya dijalani saja, walaupun dia pulang juga ya juara juga enggak, lebih ke best FGD kan, di situ ada beberapa kategori ya. Ya aku kebetulan menang di best FGD di situ. Ya itu akhirnya salah satu motivasi jalan-jalan ya jalan-jalan Dan menang PSM dan dapat best 50. Iya, itu aksesoris lah tambahan yang kita nggak duga lah sebenarnya. Keren. Itu. Nah itu bagi waktunya gimana sih Kak? Kan emang nggak lagi lomba juga, lagi nyalon juga, kuliah juga, emang tuh gimana tuh pembagiannya tuh? Iya. Apa kayak tadi di kalender kah atau apa ada khusus? Kalau masalah bagi-bagi waktu, kalau untuk kuliah jujur nggak dikalenderin ya, dalamnya oh iya tahu ya kuliah kita sesuai pada ininya lah gitu. Tapi kalau udah masalah bagi waktu ya bener-bener ya harus dibagi benar-benar, kayak gue nggak bisa nih jam segini sudah ada agenda lain dan lain sebagainya, sehingga
ya kita harus konsekuen dengan kegiatan kita di hari itu gitu loh. Kan kita nggak hanya masalah organisasi saja ya, nggak hanya masalah kuliah Punya saja. kehidupan pribadi Iya, juga kehidupan kan. pribadi juga Itu kan penting sekali. Itu penting Untuk sekali apa-apa gitu untuk membagi waktu Bener, kayak bener. oh ya, ini mungkin juga bisa menjadi apa ya, mungkin motivasi juga ya buat teman-teman. Aku betul-betul memikirkan terkait apa namanya, terkait keinginan pribadi, misalkan gue pengen jalan-jalan dulu lah hari ini kemana, entah itu ke mall kayak mau kemana, yang penting nurutin keinginan pribadi sehingganya biar nggak bad mood lah, biar nggak bad mood lah, Biar bisa terus long biar lasting bisa energi juga, Mas. terus ngerjain berbagai kegiatan yang lainnya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak sendiri, apa perbedaan paling signifikan antara mahasiswa yang hanya fokus kuliah dengan mahasiswa yang aktif meraih prestasi di luar kelas? Iya, itu balik ke pilihan masing-masing ya, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Maka kita juga harus membedakan atau mengklasifikasikan lah kebutuhan mahasiswa baru. Jadi dibuat 3 klasifikasi: kebutuhan mahasiswa baru, kebutuhan mahasiswa menengah, dan kebutuhan mahasiswa tingkat akhir. Dan itu yang menjadi ibarat apa ya, landasan kami kemudian di EM, khususnya di teman-teman PSDM, dan itu yang coba kita bawakan bahwa kita juga harus tahu kebutuhan kita ketika tingkat pertama, tingkat kedua, dengan tingkat terakhir itu apa. Oh, kalau di maba itu berarti kan kebutuhan apa? Explore apapun, mencari tahu. entah ikut LO apa, UKM apa, di luar juga ikut kegiatan dan lain sebagainya. Itu tahap mengeksplor. Tahap kedua mahasiswa tingkat menengah ya, mungkin hitungannya seperti kalian ya, semester 3, 4, 5. Itu di tataran kalian sudah harus menentukan mau kemana kalian berlabuh, seperti itu. Jadi itu apa namanya, semacam mungkin apa ya, mungkin arah ya, mungkin salah satu cara untuk mendeteksi kebutuhan kita berdasarkan jenjang mendistribusikan kepentingan. iya, mendistribusikan Iya, benar-benar. kebutuhan Kebutuhan kita. Itu sebetulnya. Karena kalau kita pakai mahasiswa baru disuruh ngerjain tugas skripsi kan juga nggak mungkin. Iya, beda lah, beda. Urusannya gitu. Ya cuman kalau tadi bilang kalau cuman kuliah doang apakah punya value added? Iya, saya nggak akan bilang bahwa orang yang cuman kuliah doang tidak punya value added ya. Tetapi untuk menghadapi tantangan sekarang ketika kita keluar dari kampus, kita nggak hanya sekedar masalah lu paham hukum apa enggak, tapi di luar itu semua kan ada soft skill yang perlu diasah. Betul. Ya entah itu cara berkomunikasi, negosiasi. Bener dan itu ada hal yang nggak kalah pentingnya juga sebenarnya dengan hard skill yang kita punya, Mas. Betul. Tapi kan gini, Mas, sering tuh ada mahasiswa yang ngerasa dia tuh aku tuh biasa aja loh, aku tuh nggak mau jadi yang gimana, aku tuh masih orang yang biasa aja. Itu bagaimana, Mas, kalau masalah Kayak minder gitu. minder, takut, aku Insecure takut lah jadi kalau MC bahasa ya. sekarang tuh. Iya, kalau minder sebenarnya jujur dulu gue juga minder juga sih sebenarnya. Ada hal yang nggak berani karena takut memulai hal yang baru seperti itu kan. Iya, balik ke environment dari orang tersebut sebenarnya. Makanya menentukan teman itu penting. Kita bukan berarti memilih-milih teman mana yang beneficial, mana yang tidak, tetapi mana yang bisa kemudian mengakomodir atau setidak-tidaknya bisa memotivasi kita dalam konteks yang positif lah tentunya gitu ya. Semua pilihan, semua teman ya saya rasa itu baik ya untuk kita, tetapi kan apakah semua hal itu sesuai dengan kebutuhan kita secara pribadi, entah itu kebutuhan akademik, non akademik dan Berarti sebagainya. dari sini tuh Mas Kak Aska tuh aku bisa anggap Kak Aska bilang teman itu semuanya baik, tapi tidak semuanya cocok berarti. Iya, nggak semuanya Nggak semua cocok. Iya, kayak spektrum lah ya. iya, spektrumnya berbeda-beda. Dan kemudian kalau aku secara pribadi kalau masalah akademik, ngobrolnya sama si A. Kalau kan nggak satu temen kita bisa semua dibahas ya. Ngomongin terkait perasaan kan nggak ya, ada porsinya masing-masing. Ada job desk pertemanan ini. Iya, lah makanya jujur ya, kadang aku sudah di titik kadang capek kalau lagi lelah, capek kerjaan gitu, misalnya EM apa macam. Kita bilang mau bahas apa? Kalau bahas kerjaan gue nggak mau, entar dulu besok. Ya maksudnya biar apa ya? Biar kerjanya juga enak. Iya, biar nggak tabrakan juga, Mas. Iya. Itu malah hilang mood gitu. Iya, itu jujur gue dibilang moodian juga enggak banget, tapi benar-benar mood itu sangat mempengaruhi. Wis kalau udah bete itu udah ogah lah, males.
Nah, selain akademik dan prestasi, ada satu hal yang juga identik dengan dunia kampus, yaitu organisasi. Organisasi itu mungkin beberapa orang mengatakan bahwasanya organisasi itu menyita waktu, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai tempat terbaik untuk belajar. Soft skill, mari kita gali lebih jauh bagaimana organisasi menjadi wadah produktif bagi mahasiswa. Karena organisasi kampus sesungguhnya bukan sekedar ruang berkumpul atau mengisi waktu luang, melainkan arena nyata untuk melatih diri menghadapi dinamika kehidupan. Karena di sana kita bakal banyak banget belajar terkait orang tuh kayak gimana, sifat-sifatnya kayak gimana, dan kita jadi lebih tahu dan lebih mengerti bagaimana kehidupan yang akan datang selanjutnya. Tapi gini ya Fau ya, sebenarnya organisasi itu kadang rumah, kadang keluarga juga loh. Karena bagiku tuh organisasi itu mungkin tidak selalu seperti rumah, tapi selalu bisa jadi keluarga yang baik. Nah, kalau kita bahas organisasi nih, yang aku bridging tadi di awal, kira-kira pengalaman Kak Aska sendiri, apa kontribusi nyata organisasi terhadap pengembangan soft skill yang tidak diperoleh di kuliahan? Iya, kalau misalkan apa sih yang nggak kita dapat dari Iya. bangku kuliah, itu tentu cara kita memahami orang lain ya. Maksudnya dalam artian kita kan sangat beragam ya orang-orangnya, dan nggak semua orang, semua orang punya karakternya masing-masing. Melihat karakter orang itu sebenarnya ada ilmunya, cuman kayak yang nggak semua orang juga ya interest dengan Iya, hal interest itu. dengan hal itu. Kan itu kan dengan sendirinya kayak, oh ya kamu orangnya seperti ini ya, oh caranya seperti ini, treatmentnya seperti apa. Itu yang kemudian saya secara pribadi akhirnya kemudian memahami bagaimana sih karakter orang. Nggak usah panjang ngobrol tuh, nggak usah kayak ya oh karakternya seperti apa, masnya seperti apa, dan Selayang pandang udah ya, cukup, Mas, ya. sekelibat saja tuh sudah, oh orangnya seperti ini gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita judging ya, tetapi setidaknya tahu, paham orangnya seperti ini, oh berarti kita harus komunikasinya seperti apa, seperti apa. Dan itu tidak pernah kita pelajari di kampus gitu. Tetapi justru menurutku itu menjadi penunjang. Kenapa? Kalau kita sebagai mahasiswa fakultas hukum dan memang berkecimpung juga di bidang hukum, kita ada yang namanya masalah alternatif, dispute solution, dan lain sebagainya. Itu kan butuh komunikasi, butuh kita mengerti, oh orangnya seperti apa sih, karakternya bagaimana kemudian kita nge-treat orang ini untuk mendapatkan conclusion ya, maksudnya orang mediasi, jalan tengah seperti apa. Itu kan tidak pernah kita pelajari. Oke, ada mata kuliahnya, tetapi itu hanya teoritis aja, Mas. Iya, hanya prosedural. Ya, siapa tahu di lapangannya memang berbeda gitu kan. Itu dia, makanya kita perlu mengenal. Saya sudah banyak, bukan sombong, tapi udah banyak beberapa orang yang saya temui, mulai yang dari paling muda hingga yang paling tua gitu, mulai yang dari yang biasa saja hingga yang orang tua yang klinik. Ada. Ya saya pernah. Jadi, gimana Mas ketemu orang klinik? Klinik itu dalam artian apa ya? Antik tuh kayak, kok kamu bisa ketemu saya? Adalah seseorang ya alumni Eva juga, kok bisa ketemu saya? Ya nggak tahu Pak, ya saya mungkin baru jalannya sekarang. Terus dia cuma ngomong gini, karma baik itu ada berarti padamu Mas. Nah gitu. Waduh, apa ini orangnya? Banyak wage gitu berarti Mas. Wah itu enggak, ya apa ya? Banyak orang random di luar sana yang jarang atau kita nggak pernah tahu gitu ya, dan kita tidak pernah pelajari di kampus gitu ya. Rata-rata kan kita sepantaran semua, ya cukup. Dan paling mentok berapa sih? 4 tahun 3 tahun? 4 tahun 3 tahun itu juga cukup lah, maksudnya nggak yang apa banget. Beda-beda banget. Iya, banyak orang antik yang nge-treat itu aneh-aneh. Bukan aneh dalam konteks negatif, aneh tapi aneh kita mau nge-treatnya kayak gimana gitu. Wah harus ngobrol panjang, wah dia suka dengan isu terkait itu kan nggak pernah kita pelajari di kampus gitu loh. Ini Mas, masih terkait tentang ini ya, pembelajaran karakter dan cara membaca bahasa tubuh orang nih Mas. Sama ini kan ada di Mas Aska ini kan ada di jabatan yang sangat spesifik Mas, jabatan presiden EM, di mana satu kampus nih nggak ada gitu Mas yang punya jabatan yang setara. Katakanlah wapres sekalipun tuh Mas lebih tinggi kan secara hierarki. Jadi mungkin bisa menemukan kesamaan mungkin di universitas lain atau yang terdahulu Mas. Untuk Mas, pembelajaran karakter atau keunikan apa sih yang paling pernah Mas rasakan sebagai presiden EM?
Maksudnya karakter sebagai presiden TM apa bagaimana? Menemui orang atau menemui kendala atau keseruan apa yang sangat spesifik dalam konteks presiden. Iya, tentu. Nah ini juga menarik. Setiap kampus tuh karakternya berbeda jauh. Ya jelas itu. Ketika saya ketemu teman-teman UGM gitu ya, saya nggak, maksudnya ya ini pandangan ya, ini kita juga POV ya. POV. Orang-orangnya sangat normatif, apa yang seharusnya, bagaimana kemudian bertutur kata secara ya santai tapi on point. Oh. Jadi oke. kalau kita kan rata-rata orang UB kan ekspresif ya, Iya, wah kita betul. ya sambil happy ya ketawa-ketawa, iya kan, dan banyak guyonnya Iya. gitu. Tetapi kita juga tidak luput daripada masalah substansi gitu. Tapi kalau teman-teman UGM itu nadanya sangat pelan, santai, tetapi semua on point. Ada juga yang ya saya nggak bilang kampusnya, tapi saya bilang ada yang bulat gitu, yang muter aja. tapi bukan berarti itu kemudian mendiskreditkan kampus tersebut, tidak, itu kan balik ke karakter masing-masing. Iya. Tetapi kita nggak bisa nafikan loh bahwa lulusan kampus entah UB, UGM, UI itu punya karakternya tersendiri, sangat terlihat. Nggak harus fakultas mana, nggak, tapi terlihat, oh orangnya seperti ini, oh UB orang nih, gitu. UB orangnya, wah orangnya sangat Gini nih. ular memang ya. Ular semua Meliuk-liuk ya, meliuk-liuk gitu. Memang. Meliuk-meliuk. Nah, iya, tapi saya merasa itu keunggulan UB. Ciri khas itu Mas. Itu ciri khas. Dan itu Dan nggak semua kampus seperti itu. Itu benar. Nggak semua kampus seperti itu. Mengular dalam konotasi positif. Iya. Pun negatif juga yang seperti itu. Itu Itu suka banget tuh. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya agak personal buat aku Mas, karena sebagai jabatan yang seperti ini tuh pasti uniknya banyak banget gitu Mas. Dan kita bisa melihat, saya pernah melakukan pertemuan gitu yang sebenarnya sudah terjadwal, ngaret 1 jam. Saya secara pribadi sebenarnya nggak suka ya, maksudnya gue berusaha untuk sesuai dengan On time lah. on time. Pun kalau ngaret oke 10 menit 15 menit oke. Kalau udah sejam, wah itu bete mampus gitu. Dan itu ada iya salah seorang atau segelintir oknum yang jabatannya sangat mentereng. Dia termasuk orang yang kemudian dipandang ya seperti ya mungkin presiden AM ya sepantaran seperti itu. Tapi tidak menghargai itu Mas. Iya, dia tidak menghargai waktu. Antara dia tidak menghargai waktu atau ya memang dia tidak bisa komit dengan waktu. Itu sehingga akhirnya terus bilang, seorangnya seperti ini. Ya, kita cukup tahu gitu. Iya. Dan dengan membelajar karakter tadi kita jadi tahu orangnya seperti itu pada akhirnya kan. Jujur ya. Harusnya kan first impression bagus gitu Mas. Iya, dan oke lah berdiskusi kita enak ya sama orang tersebut. Tetapi kalau kita udah ngomongin masalah waktu, on time-nya dia kan. Gila. Jadi ya itu sih. Jadi pembelajaran itu yang bisa diambil dari organisasi ya Mas ya. Iya, walaupun nggak semua gini ya, organisasi itu tools. Kita sadar atau tidaknya ya tergantung kita. Tergantung kita. Kalau Anda tidak sadar ya udah. Ya gitu. kalau kita lihat obeng copot tapi nggak ngambil obeng juga Ya nggak udah. bakal bener obengnya. Iya, jadi murnya itu. Jadi sebetulnya masalah motivasi terus kemudian masalah manajemen waktu itu sebenarnya balik ke kalian gitu. Kalian sadar nggak bahwa ada alat, ada tools yang bisa kalian optimalkan seoptimal mungkin? Sadar nggak? Ya kalau nggak sadar ya udah nggak akan jadi seseorang atau lu nggak akan mendapatkan sesuatu dari alat yang sudah disediakan. Gitu. Catat. Ya kurang lebih Berarti down itu Mas, berarti down banget itu. Iya, kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih ya memang organisasi itu bagi sebagian orang bullshit, bagi sebagian orang karena tidak ada return materialnya tidak ada, terwujud secara fisik. nggak ada Ya. duit. Iya benar. Kita nggak dapat duit dari organisasi, tapi kita ngeluarin duit untuk organisasi. Karena harus nyariin duit juga buat organisasi. Iya, kalian pengalaman, saya juga pengalaman. Kita di sini karena yang sama Iya. ya, Mas, mutual feelings banget nih. Iya. Tapi itu pembelajaran. Bagaimana kita mencari uang untuk organisasi. Untuk Walaupun juga keberlanjutan kadang malas itu. juga ya Iya. sebenarnya. Cuman ya kita kan dilatih untuk bagaimana berkomunikasi Iya. dengan pihak-pihak eksternal. Seperti itu. Suitable Mas ya. Ya karena kalau kita bicara keseimbangan teman-teman ya, kita nggak pernah bisa membicarakan akademik doang atau prestasi doang atau organisasi doang. Karena ada satu hal yang paling penting, yaitu kesehatan dan manajemen terhadap mental kita. Karena sehebat apapun prestasi,
kalau tidak bisa menjaga diri, hasilnya juga nggak bakal maksimal. Seperti tadi Kak Aska bilang, ya mood itu gue nggak kemudian, tapi mood itu bisa menjadi salah satu kunci utama dan tolak ukur untuk melaksanakan tugas ya Mas ya. Seperti itu. Nah lanjut nih, kita kan semua tahu ya kehidupan mahasiswa itu penuh dengan jadwal padat, kuliah, tugas numpuk, apalagi yang orang-orang yang ikut organisasi. Terus apalagi habis ikut organisasi dia juga ikut lomba lagi. Nah dalam kondisi serba sibuk seperti itu, seringkali kesehatan fisik maupun mental jadi hal yang terabaikan. Kalaupun dari pengalaman Anda pribadi, bagaimana cara menjaga diri supaya tetap sehat, stabil, dan gak gampang tumbang meskipun aktivitas padat setiap harinya, Mas? Iya, kalau ditanya biar gak gampang tumbang gimana sih? Ya tumbang pasti ada aja lah gitu kan, greges-greges Iya. lah Kita sedikit. bisa tumbang juga ya Mas ya. Iya, alhamdulillah belum pernah sampai masuk rumah sakit Oh, sih iya. gitu. Mantap, Cuman mantap. makanya kita harus tahu balik lagi ke kebutuhan kita. Jujur makanya kenapa dibilang mood itu harus stabil, mood itu harus dan kayak gue lagi pengen apa nih gitu kan. Ya udah, ya lakukan gitu karena saya rasa itu obat ya. Iya. Obat sebelum sakit sebenarnya, maksudnya ya itu hal yang bikin kita nggak sakit sebenarnya. Kayak Menangkal ya, penawar. iya kayak mungkin ya. pengen nonton bioskop deh. Ya udah nonton aja, mau Biar sendiri mood kayak mau lah. sama pasangan kayak mau sama teman-teman ya. Yang penting happy. Siapa tahu pulang happy akhirnya bisa kerja tuh. Iya, itu caranya. Iya, benar-benar. Terus kalau biar nggak tumbang mungkin ya EM kan cukup padat seperti itu ya. Saya sama ya menko saya Mas Faik ya kalau saya pernah mancing bareng dia. Oh, iya, serius? Iya pernah mancing Serius, Mas? di waduk entah di mana daerah arah Blitar loh pokoknya. Wow. Berarti itu Iseng aja. naikin mood banget tapi. Iya, pokoknya kita melakukan sesuai apa yang ada di kepala aja saat itu. Menarik banget, Mas. Jadi kayak ya udahlah. Mancing. Terus pernah mancing di mana? Mancing bukan hobi gua ya, tapi ada random lah kita ngapain gitu kan. Lalu kita Itu jalan pas kemana? mood lagi butuh sesuatu yang random juga ya Ya Mas. butuh soalnya Bener, random bener. kayak tiba-tiba ada kolam pancing juga kan di Swiss Iya. Berlin terus. Iya, bener. Ayo udahlah iseng lah ya. Ternyata mancing. Mancing ya, mancing salah satu ya mancing itu kan bukan hobi tapi ya random aja aktivitas yang random yang anjir seru nih kan gitu. Iya. Jadi ya itu ngebuat ya mood juga jadi baik terus juga Bakar ikan juga tuh Mas. iya langsung Langsung masak. Ya itu jadi sebenarnya kalau ditanya biar nggak tumbang obatnya apa, happy aja sih, happy sama tahu kadar. Makanya sekarang cuma nggak berlaku sama orang lain ya. Gue secara pribadi kalau sudah di atas jam 12 udah nggak bisa. Oh iya, Jujur dah capek. Ada stopnya gitu berarti. Ya, ya itu pasangan juga selalu mengingatkan untuk tidak pulang malam ya. Bukan berarti kemudian dilarang, tetapi akhirnya jujur terbawa untuk masalah kehidupan ya. Dalam artian kita tahu porsi kita sebagai organisator itu sejauh apa. Mengabdi pada organisasi penting, tetapi bukan selamanya kita Bikin diri ini milah. iya nih. untuk diri kita Habis dikerahkan habis untuk dulu. organisasi ya akhirnya kita tidak memikirkan diri kita Repot sendiri juga ya ujungnya. ya nggak baik juga gitu akhirnya kan kita mengorbankan diri kita tanpa memikirkan diri kita. Ya kita mengorbankan organisasi tapi diri kita Kita nggak sehat. nggak sehat gitu Iya. ya buat apa gitu loh. Tapi ini Mas, ada tuh mahasiswa tuh yang sebenarnya secara fisik sehat, Mhm. cuma dia mungkin pernah mengalami burnout. Atau kalau sekarang kita bilangnya demot ya. Iya, demot. Capek nih aku misal capek kerjain ini. Kalau Mas Aska sendiri punya nggak cara spesifik? Karena aku pribadi kalau demot itu bisa mandi air hangat. Oh gitu ya. Mandi air hangat sampai berasap terus pakai sabun yang banyak lah pokoknya. Itu bisa ngilangin Mas. Atau makan pedas. Oh gitu. Iya, kalau apa Mas Aska punya nggak? Dulu tuh Waktu burnout, waktu demot banget. dulu aku pernah ya sepantaran kalian Iya. semester 3 demot itu ngilang. Oh iya. Salah sih itu memang salah. Makanya orang apa ya orang mencaci maki ya, Tapi kadang-kadang kan suka serapah lah. beberapa waktu sedikit banget ngilang juga nggak masalah. Iya cuma waktu itu memang parah sih, memang lagi demot mampus gitu. Demot mampus kayak akhirnya Kita harus berkelana dulu nih, bergerilya dulu nih. dulu itu sampai gini. Ya ada kakak tingkat bilang, gua akan ngajak lu ikut lomba dan sebagainya. Asal lu pertama fast respon kalau gua WA. Maksudnya fast respon dalam berbagai hal. Iya. Ya. Iya. Terus pernah juga demot juga organisasi ngilang benar-benar kayak gue tahu ada yang WA terus kayak udahlah lebih baik gue ngapain kayak Kadang kejawab dalam hati juga ya. Mas. kayak ya udahlah gitu. Cuman
gue sadar itu tidak menyelesaikan masalah, itu menambah masalah gitu dan memperkeruh masalah. Betul. Nah lantas apa yang kemudian mengurangi demo tadi gitu ya, biar nggak demot, ya kita butuh teman untuk berkeluh kesah ya, dalam artian ya sharing siapapun. Malah kadang gue untuk mengurangi demot ya bercerita dengan orang yang tidak ada di lingkaran. Oh iya, Gua jujur mas, bahkan aku pernah ini ya berpendapat kalau sebenarnya kita curhat tuh paling nyaman dan paling bisa belak-belakan itu justru ke orang asing, dalam masalah ini bukan lingkaran kita, bukan benar gitu. Iya, itu benar-benar yang apalagi kalau dia ngerasain hal yang sama gitu kan, benar-benar suportif banget kan. lega gitu, dan kita apa ya, kebetulan baru banget kemarin ya ketemu sama teman SMA yang satu kampus juga, Eva juga, tapi kita jarang ketemu. Kayaknya kita ketemu 6 bulan sekali. Padahal itu satu, ya maksudnya kita sering diskusi ya dulu, terus kayak banyak. Ya akhirnya kita 6 bulan sekali untuk ketemu, diskusi apa sih achievement lu selama ini ketika kita nggak ketemu, terus apa sih keluh kesah, dan jujur itu sangat mengobati. Kayak ya udah ngobrol berdua aja gitu ya, sebagai teman aja gitu ya sebagai teman gitu kan, kita ngobrol dan sebagainya. Dan memang kebetulan kehidupan kita dalam konteks kampus sangat berbeda. Ya gue yang di bagian politik kampus, ya dia ya lebih kepada pengembangan gitu ya, pengembangan diri dan sebagainya, dan yang memang fokus gimana masuk law firm dan sebagainya. Dan itu seru mas bertukarnya. Itu sangat seru, dan akhirnya achievement kita dan achievement dia itu bukan suatu hal yang diperebutkan, bukan ajang untuk sombong, tetapi kita saling mengerti. Oh, achievement lu sampai sini ya. Gue juga keren, lu keren. Iya, akhirnya di titik itu. Respect. Dan ada ini juga mungkin sedikit juga insight. Terakhir ketemu di 6 bulan yang lalu itu kita by telepon 6 bulan apa lebih ya, kita diskusi. Ketika itu gue bingung, gue ketika lulus mau kemana, masih bingung itu. Ada beberapa pilihan. Ketika ketemu kemarin kita diskusi, kita sudah punya, jadi kita sudah ada jawaban atas pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi kan terus berprogres. Oh, kita punya achievement A, B, C, D, dan ternyata kita ada kita ada project, kayaknya bisa ada project bareng deh dan sebagainya. Jadi balik lagi, kalau kita tanya bagaimana sih mengurangi demo dan sebagainya, jujur kalau gua pertama tadi ngikutin kata hati lagi pengen apa, lebih baik diikuti gitu kan. Terus mancing ya bakar ikan, ya apapun yang membuat kalian senang lakukan. Gua rasa gak ada masalah, lakukan. Selama tahu batasan. Itu sebenarnya. Catat teman-teman, hashtagnya kita belajar bersama dan sama-sama hebat. Iya, ini juga mau menyampaikan kayak, lu mau ngapain ya terserah, hidup lu tuh harus tahu konsekuensinya apa. Kalau kita gini, ya berarti akan begini. Iya, gitu jadi kan? ya kita kan selalu diajarkan akan konsekuensi. Iya. Ya, berarti kita fakultas hukum, kita paham. Konsekuensi kita melakukan apa sih? Ada akibat hukumnya apa? Ada akibatnya apa dan sebagainya. Gitu ya. Iya. Jadi makanya kalau dia bilang kalau udah persoalan pribadi itu urusan kalian gitu, tapi kalian juga harus tahu batasan-batasannya sejauh apa dan harus konsekuen. Nah, kalau bahas terkait support system ya yang tadi kakak sempat sebutin dikit, berarti support system tuh di hidup Kak Aska nih, apalagi dengan kesibukan dan lain sebagainya itu penting banget ya Kak? Iyalah, support system penting. Ya cuman kalau support system itu kan sebetulnya terserah kita ya, maksudnya tergantung yang bikin nyaman ya, bisa keluarga kita. Gauden ya presiden kalian gitu ya. Itu juga kadang kita juga berdah, oh dia ternyata kalau diskusi ternyata rutin loh. Ini Gauden ini bukan membuka aib, tapi ini kita berdiskusi ya Gauden ya. Mas Gauden juga pasti nonton pertama ini. Gauden itu mungkin ya tiap minggu pasti ada video call bareng orang tuanya. Dan gue melihat itu gitu. Dan gue pernah kebetulan nginep juga ada acara di rumahnya Gauden ya. Dia video call dengan orang tua, bercerita dengan orang tuanya gitu. Ya, gue rasa itu cara dia. Nah, kalau cara gue mungkin dengan teman, mungkin dengan pasangan, pun dengan orang teman lama yang jarang ketemu gitu kan. Di dua poros yang berbeda. Iya, di dua poros yang berbeda ya kita banyak diskusi. Itu akhirnya support system yang seperti itu yang akhirnya kita temukan. Bahkan definisinya bisa lebih luas Mas ya. Misal kita lagi capek tuh, ketemu anak kecil atau ketemu kucing, kita sapa tuh bisa jadi mental support juga. Iya, benar banget kan. Ada yang cat lovers lah, atau ini yang di baru yang di Malang yang kafe ada anjingnya tuh Mas. Itu kan juga mungkin orang yang habis makan seneng lihat anjing. Iya, kan? iya.
ya disesuaikan dengan inilah Iya, apa namanya ke minatnya apa. Tapi ada nggak sih Kak kayak case atau kasus di mana seorang nih kayak sibuk terus tapi dia tuh nggak punya support system? Oh teman gitu apa Ya, gua teman atau apalah. kalau dia gak ada support system dan lain sebagainya kayaknya mungkin gua nggak sadar tapi sejauh ini kayaknya nggak ada sih. Maksudnya kalau dibilang support system ya karena ya kita teman ya circle ya gitu-gitu aja, dalam artian nggak akan jauh dari lingkaran-lingkaran itu ya. Ya kita saling menguatkan satu sama lain, pun kalau ada problem ya kita betul-betul diskusikan. Ya gue juga belajar dari pertemanan bahwa entah itu kita punya masalah yang beririsan dengan organisasi atau beririsan atau masalah secara personal, dari pertemanan itu gue belajar semua masalah itu dihadapi, diselesaikan, itu bukan Hilang, Bukan hilang. kabur. enggak itu enggak nyelesain masalah. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu sering ini loh Mas, terlalu sering memaklumi luka. Padahal luka tuh harusnya diobati. Yes. Bukan Nah, ini dia pengalaman sendiri. Karena keceplosan ya terlalu keras di Oh, personal. Persona. Biasanya begitu Mas. Sepakat. Konkret. Nah ini Mas, untuk perbincangan kita kali ini nih, pasti teman-teman yang nonton dan ngedengerin dari kamera ini, dari HP, dari tab, dari TV apapun, ingin banget dengerin motivasi dan dari pengalaman pribadinya Mas Aska langsung. Karena dari cerita tadi itu udah belajar banyak. Cuman pasti akan lebih berkesan kalau Mas Aska punya pesan khusus, one Iya. liner. Buat justisian. Buat justisian, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu tidak lain dan tidak bukan untuk menggali ilmu pengetahuan, untuk terus menyuarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat daripada rakyat Indonesia itu sendiri, atau apa yang kemudian ya yang bersinggungan pada hal sandang, pangan, dan papan gitu ya, kehidupan kita sehari-hari, hak-hak konstitusional kita. Dan satu-satunya hal yang kemudian bisa menjadi penyemangat dari kita ya adalah ya dari diri kita sendiri gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ya malas bersuara atau ya gue nggak passion lah dengan hal itu, ya maka selesaikan dengan dirinya dulu sendiri. Jadi ini beberapa hal yang mau coba gue sampaikan adalah kenapa orang banyak yang tidak tuntas secara organisasi. Kenapa? Karena dia tidak tuntas secara dirinya sendiri gitu kan. Bagi sebagian orang politik itu kepentingan, iya. Iya. Tetapi ada dimensi lain yang yang jarang dan orang amini adalah dimensi dalam konteks gua ya. Politik adalah pengabdian sebetulnya. Sehingga kita harus clear dulu dengan diri kita sendiri. Clear dengan apa? Clear dengan pertemanan. Clear dengan ya urusan politik. Clear yang paling penting adalah clear diri kita atas ekonomi. Kalau kita tidak clear atau belum tuntas dengan masalah ekonomi, Jangan merambah kemana-mana dulu. ya kita akhirnya pikiran kemana-mana, tidak bisa fokus pada pekerjaan. Ekonomi itu bukan hanya semata masalah kalian dapat uang saku tiap bulan berapa gitu, tetapi setidak-tidaknya kalian kalau mau ngapain aja setidaknya Siapin uang lah. ya siap lah gitu, siap. financially. Jadi ya gue berusaha untuk financial freedom ya, untuk Kita semua di sini, kita Mas, semua sebenarnya. gitu Kita kan. semua. Tapi ya kalau emang belum bisa ngurusin orang lain, selesaikan dulu dengan diri sendiri. Ya itu sih sebenarnya kayak jangan kemudian melampiaskan kepada orang lain. Ya makanya selesaikan dengan diri sendiri dulu. Karena memang tidak semua hal itu tentang uang, tapi semua hal itu selalu butuh uang. That's right. Uang itu apa tadi? Uang Tidak itu semua hal tidak itu tidak tentang semua uang. hal tentang uang, tapi semua hal itu butuh uang. butuh uang. Iya. Memang. Kita butuh Nah, gitu. itu jadi apa ya, tanggung jawab kita khususnya kita sebagai mahasiswa sebetulnya tidak lain untuk kemudian apa tadi terus memperdalam ilmu pengetahuan, memperjuangkan masyarakat yang kemudian ditindas oleh pada sistem itu sendiri, dan ya satu-satunya ya kita sebagai mahasiswa ya belajar itu lah. Harus bangkit. Mas. Ya dan kita perlu kemudian sadar bahwa ya manfaatkan masalah idealisme dan maksudnya menjadi mahasiswa itu sangat diuntungkan gitu. Berbeda ketika kita sudah lulus, ketika kita ketemu si A si B si C, pasti orang akan memandang bahwa wah ini orang punya kepentingan apa gitu kan. Tetapi kalau kita masih mahasiswa, orang akan menilai
oh mahasiswa gitu kan. Dan karena gue juga sudah mengalami itu gitu. Ada juga ya gue ketika ya akhirnya kita leluasa lah untuk ketemu siapapun ketika kita Karena kita nggak bisa mahasiswa. dituduh dengan apa-apa Karena kita juga. tidak bisa, kita tidak dituduh bahwa wah ini orang punya kepentingan A B C D gitu. Kalau udah lulus ya pasti akan Pasti akan bergelut dengan dunia ya nyata. seperti itu. Betul, Mas. Nah, Kak Aska, ini satu pesan untuk mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa baru yang nonton video ini atau dengerin video ini, apa Mas pesan sampean untuk mereka agar mereka tuh nggak bingung, nggak takut, dan nggak minder lah di lingkungan yang baru mereka jajaki ini? Iya. Pesan jangan pernah takut untuk ketemu orang baru dan jangan pernah kemudian takut akan hal-hal yang baru juga karena kita ketika menjadi mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, itu adalah saat-saat terpenting. Makanya tadi disampaikan kebutuhan mahasiswa baru apa? Kebutuhan mahasiswa baru adalah mengeksplorasi diri sendiri, mengeksplorasi lingkungan sekitar, pun mengeksplorasi minat bakat ya tadi ya maksudnya eksplorasi diri ya yang teman-teman butuhkan tidak hanya ketika kuliah tetapi ya pasca kuliah itu apa sih yang diinginkan, output yang diinginkan itu ya ada bukan pepatah ya kata-kata klise lah, cuman ini sangat-sangat berdampak sebetulnya. Hidup yang tak pernah diperjuangkan kan tidak pernah akan dimenangkan. Sehingga kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak berjuang atas diri kita sendiri, kita nggak pernah berjuang atas hal yang kita inginkan, yang kita impikan, ya Anda kalah sebelum berperang. Iya, betul. Gitu loh. Makanya teman-teman biasakan untuk pede. Pede itu penting. Pede itu mahal. Tapi jangan kepedean juga gitu kan. Enggak, semua ada Susah, porsinya. kalau kepedean susah, Mas, ya? Hah? Kalau kepedean susah. Ya masing-masing lah. Gitu. Masing-masing lah, orang kepedean masing-masing. Tetapi kan itu akhirnya menjadi nilai plus. Simple. Ketika ya di UB banyak selebgram, selebtalk gitu ya. Wah di Eva juga banyak kan. Di EM juga ada dan sebagainya. Dia pede dengan dirinya. Dan itu menjual gitu, Mas. Dia kan menjual gitu loh. Apalagi kalau misalkan nih teman-teman ya, dia punya keahlian. Kalau PD punya keahlian kan semakin top. Iya, betul. Ya bukan cuma flexing doang kan gitu. Iya. Jadi ada nilai, ada value yang bisa disampaikan gitu. Begitu juga dengan masalah kita sebagai teman-teman sebagai mahasiswa baru, tentu PD itu menjadi penting. PD dalam hal bersosialisasi kepada rekan-rekan sekitar, kepada dosen, pun pada orang yang ada di luar lingkungan teman-teman sendiri. Jadi lagi-lagi jangan pernah takut untuk kemudian mengeksplorasi hal yang baru, karena ketika mahasiswa saya rasa itu ada hal-hal yang paling sangat berharga. Ketika kita salah tuh masih nggak apa-apa. Kalau sudah kerja, Anda nggak boleh salah kan. Kalau salah KPI-nya akhirnya kehidupan kita itu. ya, sehingga tempat belajar yang paling tepat ya ketika berorganisasi, ketika kita kuliah, karena itu betul-betul mau kita salah mau benar ya kan semua kita ya, makanya orang bilang kawat sandra di muka ya ketika kita menjadi mahasiswa. Masih brutal ya, Mas ya. Iya. Silahkan ya. Iya, seperti itu. Modal nekat. Modal nekat. Betul. Nah, terakhir nih Mas, bagaimana sih cara buat mahasiswa-mahasiswa ketika dapat pencapaian dan sebagainya tapi tetap rendah hati? Kan Mas sendiri kan jadi DPM FH, terus BEM FHUB, terus sekarang PRSM. Kira-kira gimana sih cara biar tetap rendah hati gitu? Ilmu padinya. Ilmu padinya. bagaimana sih? Ilmu padinya abangku. Padi siap. Ya. Mungkin karena ya lagi lingkungan ya. Bagi sebagian orang posisi itu menentukan kita narsis atau enggak. Iya, betul. Benar. Ya, tapi sisi lain juga kalau gue tipikal orang yang tahu pasar. Maksudnya kita juga harus tahu pasar. Kita juga tahu kita masih mahasiswa, Bos. Kayak stop untuk elitis gitu. Tetapi nggak bisa kita pungkiri UB itu universitas birokrat sebenarnya. Gini ya, ini juga gue juga mau menyampaikan bahwa Dalam nih. Waduh. bersyukur kalau misalkan lo masuk UB. Kenapa? Kita mulai organisasi yang mulai dari himpunan-himpunan, hima-hima ya, kalau di fakultas-fakultas kan himpunan-himpunan. Iya.
itu kita sudah terbiasa untuk rundown, bagaimana berbicara, urutannya siapa, sangat birokrat Korporat sekali bentuknya. sangat birokrat gitu. Jadi sebetulnya kalau kita gue bilang UB itu pencetak PNS yang abdi negara yang sangat oke, iya sangat oke gitu. Rolling sekali memang. Iya, karena kita terbiasa untuk hal-hal yang untuk runut. Makanya di EM jujur kadang males ya, guys, tenang, kita masih mahasiswa gitu, kayak santai aja, pres ini butuh gini mohon maaf. Gue selama lu punya etika, gue gak ada masalah gitu, gak ada masalah. Cuman kan itu balik ke personal masing-masing. Kalau gue termasuk orang yang males untuk pres, maaf, gini bilang. Udah oke aja gitu ya. Pres, mohon maaf. Waduh, sampai begini. Aduh, enggak aman. Izin arahan. Duh, Arahan pres. gue belum bisa sampai di titik itu. Gitu. Kalau gue ke orang lain, oke. Tapi kalau orang lain ke gue enggak. Gitu. Jadi Mas Aska termasuk yang rendah hati, Mas. Enggak, gue malu gitu. Malu, ngerti gak sih kayak? Iya. Gue nggak biasa gitu, kayak chill bro, nggak usah, Izin, nggak Mas. usah kayak izin. Ilmu padinya nyampe. Izin bertanya kembali. ada sampai kayak siap, sampai begini. Aduh ya Kita gini Allah. dulu. Mulai. Aduh ya itulah apa, kisah dan ya masih cerita-cerita terkait ya mahasiswa baru ya, tadi lagi-lagi ya modal nekat tapi juga harus diiringi wawasan yang mumpuni, ilmu pengetahuan yang memadai. Jangan kita jangan kamikaze juga gitu. Lu kamikaze itu dalam artian apa ya? Lu tahu lu mau ngapain, tetapi harus ditunjang dengan wawasan, ilmu pengetahuan yang memadai juga. Gitu. Karena juga bahan bakarnya ya, Mas ya. Oh, iya, jelas. Wah. Betul. Siap. Izin. nih. Kita bergerak nih, izin nih. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini, Fat. Mulai dari akademik, prestasi, Iya. organisasi, lomba, politik kampus dan berbagai macam hal ternyata berkelindan, teman-teman. Jadi kalian ternyata nggak bisa ninggalin salah satu buat mengganjar satunya, karena semua itu bergabung ya, Mas ya. Karena kalau kita udah milih organisasi yang kita mau, kita tuh harus 100% nggak sih, Mas, di tiap organisasi yang kita ikutin. Iya, harus totalitas lah. Harus totalitas. Ya, konsekuen dengan pilihan. Karena itu kita mau juga berada di sana. Iya, betul. Jadi kuncinya itu bukan milih salah satu, tapi bagaimana kita menyeimbangkan semuanya agar kita bisa menjadi hero untuk diri kita sendiri sebelum jadi hero untuk orang lain. Ya, karena kadang-kadang walaupun kita udah jadi hero, di cerita orang lain itu jadi penjahat ya, Mas ya. Ya, terserah kali. Padahal kita udah pasang kan, teman-teman. Ya, siap. Baik, Mas, ini terima kasih Mas Aska. Tapi sebelum kita menutup dan izin menutup, ada closing statement apa, Mas, untuk teman-teman yang menonton dan mendengarkan? Iya, closing statement. Yang sebenarnya tadi juga sudah disampaikan bahwa kita jangan sampai kalah sebelum berperang. Apa maksudnya? Ya tadi, jangan kita kemudian minder duluan, jangan kemudian kita pesimis gitu ya, overthinking. Nanti dia responnya seperti apa? Ya sudah, just do it. Apa yang lu miliki, apa yang lu punya, itu yang kemudian harus diperjuangkan. Maka kemudian ya ada 5 pesan juga penting. Maka yang pertama, kita harus punya pendarmaan apa? Nilai-nilai baik, itu yang harus kita miliki. Kalau sudah punya nilai-nilai baik, kita harus punya wawasan itu tidak hanya masalah ilmu pengetahuan yang ada di dalam kampus, tetapi non akademik itu menjadi suatu wawasan itu kan ya apapun gitu ya. Yang ketiga, kalau sudah punya pendarmaan, hal-hal yang baik, kemudian punya wawasan yang menunjang, maka kita harus punya keberanian. Tanpa keberanian, ya ilmu dan kebaikan yang kita miliki pun tidak akan bisa berguna karena tidak ada keberanian. Benar. Lantas yang keempat apa? Yang keempat adalah networking atau kerjasama. Kita nggak mungkin ketika punya itikat baik, punya punya wawasan menunjang, punya keberanian tanpa ditunjang kerjasama, teamwork, ya akhirnya kita hanya bergulat di situ-situ saja. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah punya kerjasama, kita punya teamwork, kita punya wawasan, keberanian dan itikat baik, dengan sendirinya
logistik nggak hanya duit ya, logistik akan datang dengan sendiri. Logistik itu bisa hal yang imaterial, bisa yang material. Apa? Entah itu beasiswa, entah itu akses kemana dan lain Badan sebagainya. sehat tuh juga logistik berarti Mas. Kenapa? Badan sehat. Oh iya jelas, ini aset. Tidak ada itu tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, juga. jadi sebetulnya 5 itu yang kemudian coba saya apa ya implementasikan lah seperti itu. Catat teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang nonton atau dengerin ini, jangan cuma denger dan nonton. Siapa tahu setelah menonton kita bertiga, tutup laptop, mandi, kerjain tugas, IPK 4. Amin teman-teman ya. Amin. Terima kasih Amin. Mas Aska sudah mau berbagi. Sama-sama Mas, makasih banyak juga sudah diundang ini. Sama-sama Mas. Terima kasih juga. Kami juga dapat ilmu. Selain penonton kita dapat ilmu lebih dulu nih. Karena Siap, kita siap, di sini. siap. Izin pres. Aduh. Nah, buat kalian jangan lupa share podcast ini ke teman-teman, follow IG @bemfhub, terus jangan lupa juga follow IG BMFHUB. Udah. Oh, udah. Udah. M juga M jangan lupa. Oh, M jangan lupa. Jangan lupa. Daripada salah kan M aja. Ini kalau M. Oke. Semua. Twitter BEM juga jangan lupa di follow. Dari eksekutor. Terus jangan lupa nonton YouTube dan semua media sosial BEM RMFHUB. Aku Kavin. Aku Bapak Trilakli. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai bertemu dengan orang-orang lain yang lebih hebat daripada aku sendiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.